kembali lagi masih tetap bersama kami dalam Kabar UMP dan masih membahas tentang program internasionalisasi UMP yang sekarang makin mendunia. Jadi karena UMP kerjasamanya dan juga mahasiswanya sudah datang dari berbagai negara. Saya akan melanjutkan lagi bertanya-tanya kepada Ibu Santi Hawanti selaku Direktur Kantor Urusan Internasional UMP. Ibu Santi, saya ingin bertanya ini Ibu, tadi kan kerjasamanya juga sudah banyak sekali. Ini dukungan universitas terhadap kerjasama-kerjasama tersebut atau program-program tersebut itu bagaimana Ibu? Dan dengan negara mana saja mungkin kerjasama tersebut sudah dilakukan dan akan dilakukan? Terima kasih. Jadi kami bersyukur karena sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang secara geografis ya mungkin posisinya tidak terlalu strategis dalam tanda kutip karena kita agak jauh dari bandara, tapi itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami, bagi universitas untuk tetap bisa melakukan upaya-upaya agar tetap bisa mengembangkan kegiatan. Nah, dukungannya banyak sekali ya Bu ya. Di antaranya adalah bagaimana kita diberikan kesempatan dan akses untuk berkomunikasi dengan pihak di luar, lalu kemudian pimpinan juga sangat support terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampus. Nah, kalau jangkauan saat ini UMP hampir sudah memiliki kerjasama dengan negara-negara di mana saja? Benua yang sudah ada saat ini. Semuanya. Di Australia sudah ada. Sudah ada. Kemudian di Amerika juga kita ada. Kemudian di Eropa, dan di Eropa itu menarik sekali karena dengan Eropa kami mendapatkan grant Erasmus Plus untuk program credit transfer di Sofia University Bulgaria. Jadi nanti untuk mahasiswa kita ini Bu. Mahasiswa kita jadi mengirimkan mahasiswa untuk ambil kredit selama 5 bulan di sana. Luar biasa. Kemudian mengirimkan dosen untuk mengajar di sana dan semua dibiayai oleh EU ya, oleh program Erasmus Plus tadi. Dan mereka akan mengirimkan juga ke UMP. Sehingga ini sangat baik sekali karena setidaknya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan kita mendapatkan banyak sources, banyak kesempatan dengan keadaan limitasi budget yang ada, dan itu alhamdulillah bisa diraih karena kerja keras teman-teman di tim dan dukungan dari universitas ya Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi gratis semua untuk mahasiswa kita dan juga yang datang ya Bu ya. Itu gratis. Dengan Eropa. Kalau dengan negara lain Ibu? Ya, kalau dengan Thailand sendiri saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk program alumni mengajar. Jadi sudah ada 2 batch ini kita mengirimkan alumni untuk mengajar di sekolah-sekolah di Thailand Selatan. Namanya juga alumni ya. Alumni. Ada bayaran ya. Dan itu sedikit lebih banyak lah gitu kan, karena memang resiko kerja yang artinya resikonya kan jauh dari berbeda betul. Penyesuaian budaya dan kurikulum di sana. Nah, jadi sudah ini alumni mengajar sudah insya Allah akan berlangsung terus ya Bu ya. Lalu nanti juga untuk kegiatan magang-magang yang sedang kita kembangkan. Saat ini kita juga fokus untuk menjadi salah satu penyelenggara program yang mungkin akan lebih besar ya, seperti program BIPA. Jadi saat ini kita sedang menyelenggarakan atau fokus pada pengembangan program BIPA agar kita menjadi salah satu penyedia atau penyelenggara program BIPA yang bisa lebih eksis untuk kedepannya. Oke. Jadi kalau program BIPA itu khusus untuk yang Dharma Siswa itu atau yang mahasiswa seperti Mas Ionut langsung datang ke negaranya, atau mungkin di sini kan banyak ya Bu orang asing, apa UMP juga menjadi fasilitas untuk orang-orang tersebut atau? Ya, jadi untuk program BIPA sendiri itu kan ada beberapa skema ya. Jadi pemirsa perlu ketahui untuk program BIPA itu kami punya beberapa skema. Skema yang pertama tentu Dharma Siswa. Kalau Dharma Siswa itu berarti mahasiswa asing nanti akan dibiayai oleh pemerintah Indonesia belajar bahasa dan budaya selama 1 tahun di perguruan tinggi yang ditunjuk. Atau yang kedua skema beasiswa dari UMP. Jadi UMP saat ini sudah banyak sekali mengeluarkan kesempatan berupa beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar di UMP. Baik itu untuk program reguler seperti yang didapat oleh Mbak Wildan ya, maupun program-program short atau non degree seperti yang dilakukan oleh Mas Ionut ya, dari program BIPA UMP. Nah, di samping itu juga ada namanya rektor atau presiden scholarship nanti ditujukan bagi mahasiswa asing yang mau ambil studi S1 di UMP. Dan itu kita launch setiap tahun ada, itu mengcover keseluruhan gitu ya. Dan ini juga perlu saya sampaikan,
Tidak hanya mahasiswa yang keluar, dosen-dosennya juga ya. Jadi kita Banyak. beberapa kali sudah mendapatkan kesempatan mengajar BIPA di luar negeri. Oke. Tahun 2015 itu kebetulan saya diberi kesempatan oleh program Samedikti, itu Same BIPA oleh Cambridge Dikti untuk mengajar BIPA di Bulgaria, di Sofia. Lalu tahun selanjutnya ada dosen dari Fakultas Sastra, Ibu Titik Wahyuningsih itu juga sama. Dan terakhir kemarin yang sudah baru saja pulang itu Pak Pratik dari PGC juga mengajar. Ya Dan Bu. dari PPSDK ya Mbak Nova, Iya, sudah kemarin berkesempatan mengajar di Thailand ya untuk program Betul BIPA sekali. juga. Jadi apa namanya, Banyak sekali. saya sudah kental sekali dan kita sudah punya expert untuk pembelajaran BIPA seperti itu, termasuk skema pembelajaran BIPA in-house training. Kita menyediakan layanan in-house training bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki TKA karena mereka punya kewajiban harus memiliki sertifikat BIPA untuk Betul sekali. di Indonesia. Wah, makin banyak ya Bu kegiatan internasional yang ada di UMP yang melibatkan mahasiswa yang datang langsung ataupun yang orang asing yang ada di Purwokerto dan sekitarnya. Jadi ini informasi penting sekali juga untuk pemirsa Satelit TV di rumah yang mungkin memiliki rekan yang ingin belajar BIPA ataupun memiliki rekan di negara manapun yang ingin belajar di UMP. UMP sudah sangat terbuka untuk menerima mahasiswa asing dari negara manapun karena UMP sudah terbiasa dan juga sudah memiliki banyak ahli untuk mengajar mahasiswa asing dan juga mengirimkan mahasiswa ke luar negeri. Terima kasih Ibu. Saya akan berlanjut ke Mas Iono dan Mbak Wildan lagi nih. Sebagai mahasiswa UMP, ini Mbak Wildan dulu mungkin ya, kegiatan apa saja Mbak yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah diikuti selain perkuliahan nih? Kalau perkuliahan kan wajib memang ya sudah menjadi skemanya. Kalau kegiatan lain di luar perkuliahan mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa di rumah apa saja? Ya, kalau kegiatan lain itu mungkin ikut organisasi. Ikut organisasi, tidak mengalami kesulitan Mbak, mungkin bahasa ataupun kalau organisasi banyak kegiatan keluar dan itu nanti budaya baru lagi, tempat baru lagi, tidak? Tidak. Oh, karena banyak yang membantu. Iya, karena teman-teman juga siap membantu saya. Siap membantu. Ya, pada baik gitu. Oh, pada baik. Kesannya kalau orang Indonesia bagaimana nih? Baik, ramah. Iya, baik, lama, terus rasanya kayak aman. Aman. Jadi aman itu dari tadi ditekankan oleh Mas Ionut juga oleh Mbak Wildan. Purwokerto UMP aman untuk mahasiswa asing. Pernah ada masalah? Mungkin tidak pernah ya. Kalau masalah yang sampai saya ingin pulang ke negara saya, tidak pernah ya karena sudah sampai semester 8 dan masih setia dan bahagia di UMP ya Mbak Wildan. Oke. Kalau kegiatan lain mungkin kompetisi ataupun olimpiade atau keluar kota mungkin keluar kota itu jalan-jalan sama kemarin sama fakultas. Sama fakultas. Ya. Oke, kemana Mbak? Kemarin ke Bali. Ke Bali. Industri. Kunjungan industri ya, seperti itu. Industri obatnya. Oh, banyak ya ada kunjungan industri. Kegiatan yang disiapkan Fakultas Farmasi ya untuk mahasiswanya juga luar biasa karena ada kunjungan industri keluar kota dan semakin menambah pengalaman Mbak Wildan ya. Oke, terima kasih Mbak. Saya nanti akan bertanya-tanya lagi juga ke Mbak Wildan. Sekarang ke Mas Ionut nih. Kalau Mas Ionut bagaimana Mas? Kegiatan apa saja yang sudah diikuti nih selain belajar bahasa? Banyak. Kegiatan. Salah satu pergi ke sekolah-sekolah. Pergi ke sekolah-sekolah dan berbicara sama siswa-siswa seperti pertukaran budayanya. Pertukaran budaya. Dan juga membantu mereka berbicara bahasa Inggris. Oke. Jadi Mas Ionut belajar bahasa Indonesia dan Mas Ionut juga membantu siswa-siswa di sekolah untuk mungkin memotivasi ya siswa-siswa sekolah supaya belajar bahasa Inggrisnya semangat. Dan berbicara bahasa Inggris berani ya. Ya, karena menurut saya kalau ada orang yang mau belajar bahasa lain harus praktis terus. Harus belajar terus. Jadi kehadiran Mas Ionut ini luar biasa di UMP ya. Iya. Karena ke sekolah mana saja Mas? Sudah berapa sekolah ke sekolah mana? Sudah, lupa namanya ya. Sudah
sekolah. Oh ya, karena baru 3 minggu ya, ya. baru Nanti 3, selanjutnya pasti akan banyak sekolah-sekolah yang dikunjungi Mas Ionut. Atau mungkin pemirsa Satelit TV yang dimanapun Anda berada, yang mungkin seorang guru atau punya rekan seorang guru, boleh mengundang Mas Ionut ya. Ya Ibu, silakan. boleh berarti ya Ibu. Boleh mengundang Mas Ionut untuk memotivasi siswa-siswanya belajar bahasa Inggris di sekolah. Menarik sekali pemirsa Satelit TV di rumah. Namun kita akan melanjutkan diskusi kita setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih.